perkembangan secara umum. Di antaranya, tugas-tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus dilakukan, dipecahkan, dan diselesaikan oleh setiap individu dalam tahap-tahap perkembangannya, agar individu tersebut menjadi bahagia. Lalu, apabila seseorang tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan dalam batas periode perkembangan dengan baik, maka orang tersebut akan merasa kurang bahagia dan mendapat kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas atau pola tingkah laku pada periode berikutnya. Terdapat beberapa tugas perkembangan menurut Robert J. Vickers. Yang pertama, masa bayi dan kanak-kanak awal. Tugas perkembangan pada masa ini yang pertama adalah belajar berjalan. Nah, selanjutnya anak akan belajar untuk makan makanan padat, terus mereka akan berbicara, mengendalikan buang air kecil dan besar, membedakan jenis kelamin dan menghargai, terus memperoleh keseimbangan fisiologis, juga menyusun konsep-konsep sederhana tentang realitas sosial dan realita fisiknya, lalu menjalin hubungan secara emosional antara dirinya dengan orang tua, saudara, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir, anak akan belajar membedakan antara hal yang benar dengan hal yang salah serta mengembangkan kata hatinya. Nah, fase yang kedua adalah masa kanak-kanak akhir. Nah, tugas perkembangan pada masa ini yaitu yang pertama, anak belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan yang ringan atau mudah. Terus, membentuk sikap-sikap yang sehat terhadap dirinya demi keperluan organisme yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar bergaul dan bermain dengan teman-teman yang seusianya. Terus, mulai menemukan peranan sosial yang cocok bagi dirinya sebagai pria atau wanita, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca, menulis, berhitung, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupannya sehari-hari, mengembangkan kata hati, moralitas, dan tata nilai, lalu mengembangkan sikap yang memandang kelompok-kelompok sosial dan lembaga kemasyarakatannya. Dan yang terakhir, anak menemukan kembali beberapa kebebasan pribadi. Nah, masa yang ketiga yaitu masa remaja. Nah, pada masa remaja, anak menjalin hubungan-hubungan baru dengan teman sebaya, sama jenis maupun lawan jenis, lalu menerima keadaan fisiknya dan menerima peranan sebagai pria atau wanita. Nah, juga menginginkan adanya perilaku yang dapat diterima di masyarakat, memperoleh kebebasan secara emosional baik dari orang tua maupun orang dewasa yang lain, lalu menyiapkan karir dan bidang ekonomi dengan sesuatu jabatan atau pekerjaan, dan juga menyiapkan diri untuk memasuki masa pernikahan dan hidup berkeluarga. Juga mengakui suatu tata nilai dan sistem etika yang membimbing segala tindakan atau pandangannya. Dan yang terakhir, belajar bertanggung jawab sebagai warga negara. Nah, fase yang keempat yaitu masa dewasa awal. Nah, pada masa ini, seorang anak mendapatkan suatu pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar untuk hidup bersama dengan suami istri, terus memulai hidup berkeluarga, mengasuh dan membimbing anak, memimpin sebuah keluarga atau rumah tangga, lalu bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik, dan yang terakhir, memperoleh kelompok sosial yang cocok dengan nilai hidup dan pemahamannya. Nah, masa yang kelima yaitu masa setengah baya. Pada masa ini, seorang anak mencapai kedewasaan bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakatnya, lalu membimbing anak-anak remaja yang mampu bertanggung jawab, mengembangkan kegiatan-kegiatan seperti untuk mengisi waktu kosong, lalu menciptakan hubungan suami istri yang serasi, juga menerima dan menyesuaikan diri dengan adanya perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada dirinya, lalu mencapai dan mengutamakan penampilan yang memudahkan dalam karir profesional, dan yang terakhir, mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan orang tua yang usianya lanjut. Nah, masa yang terakhir yaitu masa tua atau usia lanjut. Pada masa ini, seorang anak siap menghadapi keadaan menurunnya kondisi fisik dan kesehatannya, lalu siap untuk mengalami penurunan pendapat, menghadapi kematian suami atau istri, terus membina hubungan yang baik dengan anggota kelompok usianya, memelihara kondisi fisiknya agar tetap sehat dan menyenangkan, dan yang terakhir menyesuaikan diri untuk mengurangi tugas-tugas sosial tetapi memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat.
Tugas perkembangan menurut Elizabeth B. Harlock, tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Jadi tugas-tugas perkembangan menurut Elizabeth ini lebih merujuk pada apa yang diharapkan oleh suatu kelompok budaya dari anggotanya dalam hal peningkatan keterampilan dan juga perilaku, yang mana nantinya orang tersebut akan belajar dan menjadi ahli dalam keterampilan tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Rumusan tugas perkembangan menurut Elizabeth B. Harlock. Dalam tugas-tugasnya terdapat 10 masa. Yang pertama ada masa sebelum lahir atau masa pranatal, yaitu selama 9 bulan. Pada periode ini terjadi saat pembuahan sampai dengan kelahiran. Kemudian yang kedua ada masa bayi baru lahir, yaitu di usia 0 sampai dengan 2 minggu. Kemudian yang ketiga masa bayi dari usia 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Masa bayi adalah masa yang sangat bergantung pada orang dewasa. Banyak kegiatan psikologis yang terjadi hanya sebagai permulaan seperti bahasa, pemikiran simbolis, koordinasi sensori motor, dan belajar sosial. Kemudian yang keempat ada masa anak-anak awal, yaitu di usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Pada periode ini disebut juga dengan periode prasekolah karena selama ini anak-anak masih belajar dan semakin mandiri untuk menjaga diri mereka sendiri, mengembangkan keterampilan kesiapan untuk bersekolah seperti mengikuti perintah, mengidentifikasi huruf, dan meluangkan waktu berjam-jam untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Lalu yang kelima masa anak-anak akhir, yaitu di usia 6 sampai dengan 12 tahun. Pada periode ini biasanya disebut juga dengan tahun-tahun sekolah dasar karena anak-anak sudah menguasai keterampilan-keterampilan seperti membaca, menulis, berhitung, dan secara formal mereka juga sudah berhubungan dengan dunia yang lebih luas dan kebudayaan. Lalu yang keenam ada masa puber, yaitu di usia 11 atau 12 tahun sampai dengan usia 15 sampai 16 tahun. Kemudian yang ketujuh ada masa remaja di usia 15 atau 16 tahun sampai dengan 21 tahun. Pada periode ini terjadi transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang memasuki pada usia kira-kira 10 hingga dengan 12 tahun dan berakhir di usia 18 tahun hingga dengan 22 tahun. Masa remaja itu bermula pada perubahan fisik yang cepat, kemudian juga pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Kemudian juga pada masa ini adanya pencapaian kemandirian dan identitas yang sangat menonjol seperti pemikiran pada anak yang semakin logis, kemudian abstrak dan juga idealistik. Kedelapan, masa dewasa awal pada usia 21 tahun sampai dengan 40 tahun. Pada periode perkembangan ini bermula pada akhir usia belasan tahun atau usia 20-an tahun dan berakhir pada usia 30-an tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak. Kemudian ke-9 ada masa dewasa madya, yaitu di usia 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Pada periode perkembangan ini bermula pada usia kira-kira 35 hingga dengan 45 tahun dan berentang hingga usia 60-an tahun. Ini adalah masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi dan sosial seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang berkompeten dewasa dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Lalu yang ke-10 ada masa usia lanjut, yaitu dari 60 tahun sampai dengan akhir hayat. Pada masa ini merupakan masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan. Tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, pertumbuhan manusia berjalan sesuai dengan prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Tahapan tersebut ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya.
Nah, berikut 8 tahap perkembangan menurut Erik Erikson. Yang pertama, fase bayi 0 sampai 1 tahun. Krisis utama yang dialami yaitu percaya dan curiga. Pada fase ini, bayi mengalami konflik antara mempercayai lingkungan sekitarnya dan menjadi curiga terhadap orang lain. Kesuksesan dalam fase ini akan membentuk dasar kepercayaan atau ketidakpercayaan pada orang lain. Yang kedua, fase kanak-kanak 18 bulan sampai 3 tahun. Krisis utama yang dialami yaitu otonom dan malu-malu. Anak mengalami konflik antara keinginan untuk mandiri dan otonom serta malu-malu atau ragu dalam menghadapi diri. Fase ini penting untuk pembentukan rasa percaya diri anak. Selanjutnya, fase awal anak kecil usia 3-5 tahun. Krisis emosi yang dirasakan pada fase ini adalah inisiatif atau rasa bersalah. Disinilah sang anak belajar banyak mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta mencoba untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri. Dilanjut pada fase anak kecil, usia 5-13 tahun. Pada fase ini, krisis utama yang dialami adalah rasa percaya diri dan rendah diri. Hal ini disadari bahwa pihak yang sangat berperan adalah sekolah dan tetangga, di mana komunitas anak tersebut sudah meluas dan tidak terbatas pada anggota keluarga lagi. Yang selanjutnya, yang keempat ada layanan UKS atau Unit Kesehatan Sekolah. UKS ini adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Sasaran utama dari UKS ini adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan murid dan lingkungan hidupnya. Program dari UKS ini yaitu mencapai lingkungan hidup yang sehat, pendidikan kesehatan, dan pemeliharaan kesehatan di sekolah. Masuk pada fase parubaya usia 40-60 tahun. Krisis utama yang dialami pada fase ini yaitu peduli dan pemandu keturunan serta stagnasi, di mana orang tersebut cenderung suka berbagi pengalamannya dan ilmu serta ingin meninggalkan suatu warisan. Namun, ada kemungkinan seseorang justru merasa tidak berguna karena pernah mengalami kegagalan besar di dalam hidupnya. Selanjutnya yang terakhir, fase lansia usia 60 tahun ke atas. Krisis yang dialami pada fase ini yaitu rasa integritas dan putus asa. Rasa integritas muncul karena adanya rasa tanggung jawab yang besar akan peran yang didapatnya, serta rasa putus asa muncul karena perasaan kecewa atas ketidakberhasilan yang pernah dialaminya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.